Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Terinjak rasa semua sikapmu, ku rasa. Ya, Ibu Bapak semuanya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Gimana kabarnya Ibu Bapak semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Awal bulan gajian. Mudah-mudahan terus ke depannya kita semakin sehat lagi ya Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya, hari ini di 1 Oktober 2020 bertepatan dengan hari Sabtu, kita bisa berkumpul lagi bersama-sama walaupun dalam kondisi yang berjauhan, tapi mudah-mudahan euforianya, mudah-mudahan rasanya ini menjadi lebih dekat lagi gitu kan dibanding kita di kelas. Oke Ibu Bapak semuanya, hari ini alhamdulillah kita sudah kedatangan narasumber kita yang sudah banyak melintang di berbagai juru Indonesia, penjuru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Insya Allah beliau sudah pernah menyinggahinya. Hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana manajemen COVID pada komorbid kardiovaskuler yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Nus Awaludin. Nah, sebelumnya hari ini mungkin Ibu Bapak sibuk sekali gitu kan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, tetapi alhamdulillah Ibu Bapak menyempatkan hari ini untuk bersama-sama bersama kita, bersama Mata Data Training Academy untuk mengupgrade diri, mengupgrade ilmu supaya kedepannya kita menjadi manusia-manusia yang lebih kompeten lagi. Oke, sebelumnya kita akan sapa dulu untuk semuanya. Nanti Ibu Bapak boleh lambaikan tangannya melalui akun reaction. Oke, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Jika sehat silahkan lambaikan tangannya di akun reaction. Silakan Ibu Bapak semua.
Oke, Pak Endoy, mantap sekali Pak. Oke, sambil kita menunggu dan banyak sekali Pak Ato, Bu Dewi, Bu Dian, Bu Sinta, Bu Dewi Sinta, Bu Eli, dan semuanya yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan sehat walafiat semuanya. Oke, kita sudah menunjukkan waktu jam 9:05. Tanpa berpikir panjang, tanpa mengulur waktu yang Ibu Bapak punya yang sangat-sangat bermanfaat, marilah kita akan sambut dengan tepuk tangan yang meriah di depan laptop, di depan HP, di depan apapun itu Zoom teman-teman. Kita berikan applause buat Bapak Siddiq Awaludin. Applause buat Bapak Siddiq Awaludin. Oke, Bapak Siddiq Awaludin, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa sehat, Pak. Tidak terasa ya, waktu terus cepat berlalu. Pandemi sudah berlalu kurang lebih hampir menuju 1 tahun ya. Dari mulai Desember, ini sebentar lagi November, dan Desember sudah 1 tahun. Dan 1 tahun itu kita tidak bertemu, mungkin barangkali yang sudah bertemu ya. Semoga ada hikmah dari pandemi ini, sehingga kita masih tetap di rumah, berkumpul dengan keluarga yang melakukan kerja di rumah ya. Ini adalah hikmahnya, dan juga dengan adanya pandemi ya, kita semua tetap bisa mengupgrade ya ilmu-ilmu kita, terus tetap belajar, karena belajar ini merupakan kewajiban bagi kita semua. Dan belajar itu adalah sepanjang hayat, long life learning. Sesuai dengan permintaan dari Matador Training Academy, bahwa pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait dengan materi yang update ya, dan masih ini masih suasananya masih suatu hal yang sama, masih dalam kondisi pandemi, yaitu terkait dengan manajemen COVID-19 dan komorbid kardiovaskuler. Yang ini tentunya harapannya akan bermanfaat untuk kita ya, supaya nanti kalau kita bertemu dengan kondisi-kondisi tersebut bisa menyiapkan dan bisa membantu pasien tetap dengan aman. Baik, izinkan saya yang pertama mengucapkan terima kasih pada Matador Training Academy, Pak Teten, yang sudah memberikan kesempatan dan memberikan peluang melalui Zoom ini, sehingga saya bisa berbagi ya, karena kalau kita berbagi ini, apa yang kita bagi itu tidak akan habis, justru akan terus bertambah ya, terutama tambahan ilmu, tambahan manfaat, dan tambah saudara. Mungkin bagi yang belum kenal ya, salam kenal dari saya, Siddiq Awaludin. Yang kedua, kan saya akan men-slide share terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat materi saya? Sudah, Pak, sudah muncul, Sudah Pak. terlihat ya. Suara saya apakah sudah terdengar jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini adalah hari yang sangat bahagia bagi saya ya, karena bertemu dengan Bapak Ibu semua yang sudah rela meluangkan waktu ya untuk stay tune di depan laptop atau perangkat elektronik lainnya untuk belajar ya. Semoga pandemi ini segera berlalu dan nanti kita bisa bertatap muka lagi ya, tidak hanya sebatas virtual tapi secara langsung. Bagi yang belum kenal dengan saya,
Perkenalkan, nama saya Siddiq Awaludin. Saya akan memperkenalkan diri sedikit tentang riwayat hidup saya. Nah, ini saya tinggal di Purwokerto Timur. Ya, pendidikan saya secara akademik, saya spesialis perawatan medikal bedah, subspesialis kardiovaskuler, dan saat ini saya masih mahasiswa statusnya, ya. Jadi mahasiswa program doktor di kardiovaskuler nursing, ya, peminatan saya, ya, di semester 5 saat ini saya, ya. Mohon doanya semoga di semester ini saya bisa menyelesaikan untuk riset saya sehingga nanti bisa selesai pada awal tahun 2021. Saya anggota dari American Heart Association. Saya anggota dari Cardiovascular Specialist Collegium. Saya pernah mengambil sertifikasi kardiologi, ya. Ini nomor kontak person saya. Silakan jika nanti Anda, Bapak Ibu semua ingin bergabung, boleh, atau bisa melalui Facebook saya, ya. Saya dulu perawat. Saat ini saya home base saya di Prodiners Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Silakan barangkali jika ada yang mau bergabung atau mau berkunjung ke Purwokerto, silahkan mampir ke tempat saya atau hubungi saya, nanti bisa saya antar untuk jalan-jalan di Purwokerto. Saya juga pengembang dan konsultan terkait dengan mutu internal pendidikan, keperawatan. Saya juga asesor, surveyor, dan juga tutor dari asesor pendidikan tinggi keperawatan di Indonesia. Saya juga punya usaha, yaitu usaha makanan, ya, di Dapur Berkah. Itu sekelumit dari riwayat hidup saya. Mungkin coba kalau saya tampilkan dulu terkait dengan perjalanan hidupnya. Satukan hati, kuatkan jiwa, menghadapi dunia. Segala cinta dan duka, kuatkan semua, bersahabatan. Kita menantang impian di atas awan, kita akan menang. Kita menutup dunia di atas awan, kita akan menang. Bila kau merasa sepi, ingatlah bahwa kau tak sendiri. Tanpamu takkan sambut, tanpamu semua berbeda. Kisahmu juga kisahku, selalu bersama. Kita menantang impian
Ya, itu sedikit terkait dengan riwayat hidup saya. Semoga bisa menginspirasi ya. Dan saya yakin Anda semua yang hadir di sini punya kisah-kisah hidup yang itu tentunya akan membuat track hidup Bapak Ibu semua itu menjadi berarti, terutama berarti untuk profesi dan berarti untuk masyarakat. Ini yang paling penting. Karena memang sesungguhnya yang paling bermakna dan yang paling baik itu ketika kita memberikan manfaat pada orang lain. Ya, itu yang terkait dengan jati diri saya. Baik, kita akan masuk dalam materi kita yang utama terkait bagaimana manajemen kardiovaskuler atau manajemen COVID pada komorbid kardiovaskuler. Seperti kita ketahui bahwa sampai hari ini kejadian COVID-19 masih berada di sekitar kita. Berdasarkan laporan-laporan baik media maupun sumber-sumber terpercaya, baik di dunia maupun di Indonesia, kejadiannya masih tinggi. Dan di beberapa belahan dunia ini masih cenderung naik, walaupun beberapa periode yang lalu sudah mengalami penurunan. Di beberapa negara juga ada yang sudah sampai masuk ke gelombang 3 kejadian COVID-19. Seperti di Hong Kong, itu sudah masuk gelombang 3. Dan di kita tentunya kejadiannya juga sangat fluktuatif. Nah, ini menjadi perhatian. Semoga dengan nanti ditemukannya vaksin ya dan perilaku masyarakat yang semakin sadar untuk 3M dan berperilaku hidup sehat, ini semoga ini bisa diatasi. Nah, seperti kita ketahui bahwa WHO telah mencanangkan bahwa COVID-19 sebagai pandemi di bulan Maret 2020. Ya, dan ini menjadi suatu masalah yang multisektoral dengan adanya COVID. Semua bidang itu terdampak di berbagai negara. Kalau saat ini 219 negara, padahal beberapa waktu yang lalu bulan Juli itu dilaporkan masih 216. Nah, sampai hari ini itu 219 negara yang sudah terdampak. Nah, ini sungguh sangat luar biasa. Di Indonesia kita sendiri yang alami. Dengan adanya COVID-19, ya, permasalahan-permasalahan juga akan timbul dan telah timbul. Nah, ini menjadi suatu keprihatinan kita, ya. Nah, terutama dalam terkait dengan kesehatan, tentunya kita ketahui dan kita mendengar bahwa kejadian yang menimpa pasien, ya, yang meninggal itu juga masih relatif tinggi. Ya. Kemudian untuk yang mengenai tenaga kesehatan yang sangat mulia membantu pasien untuk mengatasi permasalahannya juga menjadi korban. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi kita semua. Semoga para pahlawan kesehatan itu diberikan surga karena sudah menyelamatkan dan membantu menyelamatkan ya kehidupan pasien. Ya. Nah, dilaporkan insiden di dunia ini per 29 Oktober dan juga kemarin, dan kalau dilihat dari situs WHO ini saat beberapa waktu yang lalu untuk pelaporan kejadiannya, ini kalau di situs resminya ini per minggu, jadi weekly. Ya. Kalau di Indonesia, kalau di situsnya ini masih per hari. Nah, ini dilaporkan oleh WHO per tanggal 29 Oktober. Ini 44 juta kasus positif. Dengan kalau kita lihat di Amerika ini masih tinggi sekali, ya. Ini kalau di Asia, kalau kita lihat Asia dan Asia Tenggara, ya, ini cenderung beberapa hari ini itu cenderung menurun. Nah, ini semoga akan terus menurun, ya. Tapi di beberapa negara malah ada yang naik. Artinya ini sangat fluktuatif. Nah, di Indonesia ini per 29 Oktober ini 404. Mungkin kalau sampai hari kemarin ya atau hari ini ya tentunya lebih dari angka ini. Dan ini masih cenderung naik. Ya. Seperti kita ketahui bahwa pasien yang
terkena atau terinfeksi oleh virus COVID-19, ini respon fisiologis dan psikologis ini sungguh sangat luar biasa. Itu tercermin juga dari gejala-gejala yang muncul. Mulai dari gejala yang ringan, bahkan tanpa gejala, sampai gejala yang berat, yang itu membutuhkan perawatan di unit-unit intensif. Ya, jadi range-nya itu sangat jauh, artinya bervariasi sekali. Ya, nah ini yang menimbulkan fokus di dalam penata laksanaan lebih luas. Ya, lebih luas artinya sehingga membutuhkan perhatian-perhatian yang luas juga, tidak spesifik, artinya jadi luas. Tapi intervensinya pun jadi sangat luas dan sangat banyak, gitu ya. Nah, tentunya kita lihat dengan adanya COVID-19 ini, tentunya akan meningkatkan morbiditas, angka kesakitan ya itu meningkat, ya. Juga mortalitas, ya. Ini juga meningkat, ini sudah terbukti kalau angka kematiannya sudah semakin meningkat. Nah ini tentunya sudah menjadi perhatian bagi kita semua, ya, bagi pemerintah juga, ya, dan semua di semua sistem ya. Nah, tentunya kalau kita lihat pasien-pasien COVID-19 yang mempunyai penyakit penyerta atau yang kita sebut sebagai penyakit komorbid, ini akan memperburuk kondisinya. Atau orang yang punya penyakit terlebih dahulu, penyakit yang di latar belakang yang sebelumnya dimiliki, ini juga akan memperburuk kondisi infeksi COVID-19-nya. Ya, seperti misalkan yang kita bahas adalah penyakit kardiovaskuler. Yang ini merupakan penyakit-penyakit yang masih menduduki ranking pertama di dunia, termasuk juga di Indonesia. Ya, penyakit kardiovaskuler dengan hipertensi ini masih menduduki ranking dari klasifikasinya dari kardiovaskuler ini hipertensi yang masih sangat tinggi. Ya, ini tentunya akan memperburuk kondisi pasiennya. Ya, di samping itu juga penyakit diabetes, penyakit cerebrovaskuler ya, ini juga akan memperburuk kondisi. Nah ini tentunya banyak sekali penyakit-penyakit komorbid yang latar belakangi pasien COVID. Ya. Nah yang akan menjadi fokus kita pada hari ini, yang akan kita bicarakan adalah komorbid penyakit kardiovaskuler. Ya. Ya, ini yang akan jadi bahasan kita. Dalam waktu kurang lebih diskusi kita adalah 60 menit. Ya, sama diskusi nanti ya. Nah, ini grafik hasil penelitian dari Shi et al. Bahwa mortalitas COVID-19 pada pasien dengan atau tanpa penyakit cardiac injury. Ini kalau kita lihat grafiknya, ini dari garis vertikal ini adalah survival rate-nya. Kemudian ini kalau kita lihat yang garis horizontal ini hari. Jadi memang kalau kita lihat dari mulai seseorang sudah terinfeksi oleh virus COVID-19, pada hari pertama, ini survival rate-nya mungkin sama, jadi 100%. Karena hari pertama ini belum nampak gejala, ya. Kalau itu masuk akan nampak gejala, tapi pada mulai hari kedua, ya, karena ini masa inkubasinya ada yang mengatakan 2-7 hari, bahkan ada yang sampai 2-14 hari, ya, dengan median kejadiannya itu, waktu kejadiannya ada yang mengatakan itu 20 hari, sehingga range-nya sampai 37 hari, ya, dengan perkembangan terus berkembang ya hasil penelitian. Ini ketika masuk hari kelima, ya, seorang yang mengalami COVID-19 yang disertai dengan masalah cardiac injury, survival rate-nya sudah mulai turun drastis. Apalagi mulai hari 10, ya, hari ke-20, ya, ini sudah mendekati 50%. Ya, 50% survive. Artinya ya, kalau seseorang sudah dengan penyakit kardiovaskuler, dia punya COVID-19, itu 50-50 ini kalau kita lihat pada hari ke-20 ke atas, ya. Nah, ini beda dengan yang tanpa dengan cardiac injury. Ya, ini rata-rata masih di atas 90%. Ya, kalau dia murni hanya COVID-19 saja. Ya, ini bukti yang real bahwa dengan komorbid kardiovaskuler
tentunya akan mengurangi harapan hidup seseorang yang kena COVID-19. Ya. Nah, kita akan sedikit mengingat kembali bagaimana karakteristik dari virus Severe Acute Respiratory Syndrome COVID-19 atau COVID-2. Ini kalau kita lihat ini memang mirip dengan SARS, ya, Severe Acute Respiratory Syndrome, ya, atau MERS, ya, ini mirip, ya, dari masuknya, ya, atau karakteristik klinisnya ini mirip, ya. Kemudian karakteristik yang lain ini memang kalau kita lihat golongan virusnya itu termasuk golongan RNA, ya, RNA virus, ya. Nah ini juga zoonotik, memang ditularkan dari hewan. Kalau kita lihat memang sejarahnya, ya, ini memang inang pertama itu kalau kita lihat itu adalah hewan yang liar, ya, seperti kita itu ada kelelawar. Ya, kelelawar yang berjenis atau ya jenisnya adalah Chrysanthemum. Ini yang sebagai inang primernya. Walaupun sekarang inang sekundernya ini memang belum diketahui secara jelas, tapi jelas sudah bisa menular, ya, dari hewan dan bisa menyebar ke manusia. Nah ini hasil risetnya. Tetapi ini tentunya akan berbeda dengan virus penyebab flu biasa. Nah, avian influenza ini sedikit berbeda. Ya, kalau kita lihat virulensi dari virus COVID-19 ini begitu sangat cepat dan penyebarannya pun juga sangat cepat. Karena dia virus ini ketika sudah masuk ke inangnya, ya, ketika sudah direplikasi yang sungguh sangat cepat, terjadi kopian dari virus RNA-nya, yang itu kalau dikeluarkan oleh manusia yang terinfeksi, ya, seperti hasil riset bahwa 1 cc sputum itu miliaran kopi. Coba kalau itu bisa menyebar, ya, melalui droplet, nah, ini berapa virus yang sudah berada di sekitar kita. Ya, ini sungguh sangat luar biasa. Ya, makanya penyebarannya begitu cepat menjadi sebuah pandemi yang hampir mengenai seluruh negara di dunia. Ya, nah ini transmisinya kalau kita lihat, ya, mulai dari kelelawar, ya, ini juga bisa melalui hewan liar yang lain seperti terenggiling. Nah ini terenggiling ini memang kalau kita ketahui di beberapa negara ini menjadi komoditi ekspor yang cukup menjanjikan, ya. Jadi ada pasarnya tersendiri, pasar hewan liar seperti di Wuhan itu, ya. Jadi yang itu memang terenggiling ini kulitnya ini oleh beberapa negara tertentu ini dijadikan sebagai obat. Nah makanya diburu, ya, diburu. Nah tapi kalau terenggiling sudah ada, itu dikonsumsi oleh manusia, ini bisa menyebar ke manusia. Ini menurut Kelvin, ya, tahun 2020. Ini zoonotiknya ke manusia, ya. Nah, bagaimana virus COVID ini berpengaruh pada kardiovaskuler? Ya, jadi virus ini bisa masuk, ya, ke tubuh manusia, tentunya ada perantaranya. Jadi memang ada reseptor yang dimiliki manusia, yang itu sebagai pintu masuk. Jadi ada celah, ada pintu masuknya. Nah, reseptor-reseptor itu terkandung di dalam beberapa organ, ya. Yang utamanya itu ada di paru-paru, di sel pneumosit. Itu sel pneumosit ini, ya, mempunyai reseptor, ya, yaitu reseptor namanya ACE2, angiotensin converting enzyme tipe 2. Nah, ini sebagai pintu masuk. Nah, AC2 atau ACE2 ini setelah diaktifasi oleh spike, nah ini spike ini dari jarum-jarum virus ini, ya, dan juga dibantu oleh
namanya protein transmembran protease serin ini akan mudah masuk ya ke dalam sel pneumosit di paru-paru. Nah, ini merupakan pintu masuk utama. Nah, sel atau angiotensin converting enzim S2 ini sebenarnya tidak hanya di paru saja. Ada beberapa organ yang memiliki juga, seperti di sel kardiomiosit, yaitu di sel jantung, sel otot jantung. Juga ada di dalam ginjal, ya, ada juga di saluran cerna. Nah, ini sehingga kalau itu sudah masuk dan beredar melalui darah, ini akan juga menginfeksi bagian-bagian organ lain, sehingga bisa terjadi infeksi multi organ. Yang ini biasanya akan memperburuk kondisinya. Nah, di kardiovaskuler, ini S2 sangat akan mudah diekspresikan di jantung. Nah, ini memang counter dari efek angiotensin 2, yaitu dengan aktivasi yang berlebihan dari sistem renin-angiotensin, seperti pada hipertensi, gagal jantung, dan kongesti, serta arteriosklerosis. Nah, ini, ya. Nah, kalau kita lihat, ini secara skematik, ini adalah hostnya, dari sel-selnya bisa sel pneumosit, sel kardiomiosit, sel pembuluh darah, ya, sel di ginjal. Nah, ini ketika ada virus masuk, misalkan dia melalui droplet yang terhirup, ya, masuk melalui saluran pernapasan, sampailah di alveoli. Ada sel pneumosit. Nah, itu menempel ya di membran sel, spike-nya menempel, karena di situ ada reseptor, yaitu angiotensin, maka menempellah, diaktifasi, jadi tadinya membantu ini, mengaktifkan untuk terjadi pelekatan, sehingga pintunya terbuka, masuklah ke dalam sel alveoli. Nah, ini. Nah, sehingga begitu sampai dalam, itu akan direplikasi, terjadi replikasi ya dari RNA virus. Nah, ini masuk dan mengganggu tentunya di sistem pernapasan. Ya, itu yang utama, yang paling umum yang terjadi. Nah, tapi kalau itu masuk ke epitel usus, masuk ke endotel vaskuler dan ginjal, ini nanti bisa terjadi disfungsi multi organ. Dan ini terbukti dan membuktikan bahwa COVID-19 akan meningkatkan morbiditas dan mortalitas pada pasien dengan cardiovascular disease. Ya, karena memang di jantung itu sendiri ada tempat masuknya virus tersebut. Ya. Nah, ini kalau secara jelas, ini kalau yang pertama jelas tadi masuknya ke saluran pernapasan, ya, dalam paru-paru, kemudian dia beredar melalui darah, ya, masuklah, bisa masuk itu ke jantung, ya, ini bisa masuk ke jantung, ya, juga bisa masuk ke endotel pembuluh darah, ya. Kalau di jantung ini, ya, bisa terjadi namanya terjadi inflamasi, ya. Contohnya misalkan perikarditis, ya, juga bisa mengenai pembuluh darah di jantung dan pembuluh darah kecil lainnya, ya. Kalau dia mengenai endotel dari arteri koroner, ya, nah, sifatnya makrovaskuler, ya, ini bisa terjadi SKA karena terjadi penumpukan plak-plak sehingga terjadi aterosklerosis, ya. Ini kalau masuk ke arteri koroner. Kalau pembuluh darah kecil lainnya, ini pun juga bisa mempengaruhi dan terjadi meningkatkan risiko terjadinya ACS atau akut coronary syndrome. Ya, ini dari satu sisi. Dari sisi yang lain, kalau kita lihat melalui sistem metabolik ini bisa terjadi melalui langsung ke jantung, terjadi miokarditis yang fulminan, juga kerusakan sel miokard. Ya, ini bisa miokarditis lagi dan terjadi gagal jantung langsung bisa, atau terjadi inflamasi dan inflamasi itu menyebar ke seluruh sistem tubuh, ya. Nah, ini yang paling berbahaya kalau disertai dengan badai sitokin. Sitokin ini bisa meningkatkan produksi interleukin, ya, interleukin 6, 7, 22, ya, dan ini bisa juga menimbulkan ruptur
plak pada pembuluh darah yang tadi sudah terbentuk, dan ini bisa terjadi akut coronary syndrome. Ya, ini juga bisa langsung mengalami gagal jantung. Kalau itu juga mengenai sel miokard, ya, atau kerusakan dari sel miokard yang mengenai dari sistem pacemaker di jantung, ini bisa terjadi aritmia. Nah, ini sungguh sangat luar biasa. Kalau sudah terjadi aritmia, nah tergantung aritmianya, aritmia minor, mayor, atau aritmia letal. Kalau sudah mengalami aritmia letal, tentunya sudah dalam kondisi cardiac arrest. Nah, ini sungguh sangat luar biasa. Ya. Nah, bagaimana tanda-tanda dan gejala? Ini saya yakin Bapak Ibu semua ya sudah paham ya, dan di luar kepala kalau lihat gejalanya. Dari mulai yang berat sampai tidak ada gejala. Ya. Sehingga memang kalau kita keluar rumah, yang tadi disarankan kita WFH, tetapi kita sudah harus beraktivitas, ya memang harus tetap berhati-hati, ya karena kita tidak tahu ya apakah sudah disinyalir bahwa virus tersebut bisa menular melalui airborne, ya. Nah ini tetap harus berhati-hati, maka mengenakan masker, ya dimanapun, dan bahkan mengatakan bahwa dimanapun kita harus tetap memakai masker, ya. Karena sebagai proteksi ya secara awal ya untuk masuknya virus ya melalui saluran pernapasan ya. Bahkan dengan menggunakan masker ini sekarang sudah di beberapa daerah sudah menjadi perda ya. Karena memang kalau tanpa aturan terkadang untuk meningkatkan perilaku, membudayakan perilaku ini butuh usaha yang besar juga. Maka dengan perda ini mau tidak mau ya karena kejadiannya terus meningkat, perda dikeluarkan sehingga harapannya bisa membantu menurunkan dengan aturan ya. Kalau kesadaran saya yakin butuh waktu. Nah, ini kalau kita lihat dari mulai yang sangat sederhana, mulai dari demam ini 88%, fatigue ini 3 kelemahan ya 38% ya, nyeri kepala ya, kemudian sumbatan di saluran napas, ya, ada rasa tidak nyaman, ya, kemudian batuk, ya, batuk yang produktif atau batuk kering, sesak nafas, diare, mialgia, ya, bahkan beberapa waktu lalu dikatakan bahwa tanda-tandanya cenderung muncul, misalkan anosmia, jadi mulai terjadi penurunan gangguan penciuman, tidak sensitif terhadap bau, ya, rangsang bau, atau bahkan ogesia, yaitu tidak sensitif terhadap rasa. Nah ini diduga itu adalah gejala dari COVID-19. Nah, ini beberapa waktu yang lalu yang menjadi pembahasan ya, walaupun dia tidak ada demam. Mungkin rasanya tidak nyaman saja dan penurunan indera penciuman dan perasa. Nah ini ya. Nah terkait dengan pasien yang mengalami cardiovascular disease, jadi kalau pasien disertai dengan pasien COVID dengan PES atau cardiovascular disease, ini adalah komorbid yang paling umum, ya, cardiovascular disease. Ya, terutama bisa hipertensi. Ya, karena hipertensi ini memang kalau kita ketahui bahwa orang yang mengalami hipertensi itu 80% itu tidak menyadari ya bahwa dirinya itu memiliki masalah hipertensi. Apalagi sudah disertai dengan usia lanjut. Ini hasil penelitian saya 80% tidak menyadari. Nah, maka dengan peran-peran dari masyarakat, ya, dari bantuan dari kader dan lain sebagainya yang selalu ada posyandu lansia, ini juga membantu untuk menyadarkan bahwa sebenarnya walaupun tidak ada gejala tapi tekanan darahnya tinggi, ini juga berbahaya karena memang sudah terjadi penyempitan dari vaskuler. Kalau penyempitan dari vaskuler tentunya akan mengganggu sirkulasi. Nah ini yang harus menjadi peran kita, termasuk juga masyarakat harus berperan juga membantu, bisa melalui media-media yang bisa di-share-kan untuk meningkatkan pendidikan kesehatan melalui masyarakat umum. Ya, nah ini.
Komorbid hipertensi ini 58% butuh perawatan, ya, di ICU. Ini hasil laporan. Dan yang murni dengan kardiovaskular di sini 25%. Jadi hipertensi sangat luar biasa. Ya. Dan juga ada DM yang menyertai pada cardiovascular disease, ini juga meningkatkan kematian 12 kali lipat dibandingkan dengan yang tanpa DM dan CVD pada pasien murni COVID. Ya. Nah, bagaimana COVID-19 pada infak miokard? Nah, ini kalau kita lihat bahwa pada COVID-19 yang dilakukan pemeriksaan biomarker, ya, terjadi peningkatan troponin, ya, troponin T, dan perubahan deviasi segmen ST, ini menandakan adanya infak miokard. Ya, jadi kalau pasien COVID yang dicek troponinnya naik, berarti ini ada masalah juga pada sudah mengalami permasalahan sampai ke kerusakan atau kematian dari otot jantungnya. Juga disertai dengan peningkatan troponin T yang diikuti oleh peningkatan biomarker inflamasi yang lain, seperti D-dimer, ferritin, interleukin, LDH. Ini juga mencerminkan adanya badai sitokin atau limfohistiositosis, hemofagositosis sekunder, karena sistem dari respon imunnya yang begitu meningkat. Ya. Nah, kemudian ada laporan pasien dengan gejala jantung yang dominan, ini juga menunjukkan pola yang berbeda. Nah, ini juga berpotensi myokarditis virus atau stres kardiomiopati. Nah, ini juga karena kerusakan dari sel-sel miokard juga langsung menyebabkan kardiomiopati. Nah, ini contoh kejadian bahwa ada seorang laki-laki yang nyeri dada. Ini begitu dicek EKG, ini terdapat deviasi segmen ST, juga peningkatan troponin, tetapi tanpa obstruksi koroner. Ya, jadi begitu dicek, ini nggak ada obstruksi koroner, dan hasil echo ini terdapat disfungsi dari left ventricle. Nah, setelah diterapi imunoglobulin dan steroid intravena, ya, fraksi ejeksi dan biomarker jantung normal kembali dalam waktu 3 minggu. Nah, ini kalau kita lihat memang tanpa ini ada nyeri dada, ya, tapi ada segmen ST, tapi kalau kita lihat belum terjadi obstruksi di koroner. Nah, tapi hasil echo-nya ada disfungsi dari left ventricle. Nah, ini kejadian yang unik, ya, pada kardiovaskuler. Ya. Kemudian diagnosis kasus kardiovaskuler pada COVID-19 ini jelas adanya nyeri dada yang khas, tertekan. Ya, ini seperti halnya dirasakan oleh pasien COVID-19. Karena kalau COVID-19 juga nyeri dada, yang walaupun dia tanpa ada masalah kardiovaskuler, ini bisa nyeri dada juga karena ada pneumonia, viral pneumonia. Ini juga ada sedikit masalah nyeri di dadanya. Kemudian juga nyeri dada yang tidak dapat dilokalisir, ini berhubungan dengan dyspnea akibat pneumonia. Jadi juga tidak bisa ditunjukkan dengan jari di mananya karena dia menyebar di seluruh lapang dada. Ya. Kemudian juga ada hipoksemia yang disertai dengan takikardi. Ini juga dapat menyebabkan nyeri dada. Ya. Nah, oleh karena itu harus pastikan apakah ada perubahan gambaran EKG atau tidak pada pasien yang nyeri dada. Dan juga biomarker jantung, troponinnya meningkat atau tidak. Nah, kalau itu sudah positif, troponinnya meningkat, ya, nah ini bisa dikategorikan bahwa pasien COVID ini sudah mengalami permasalahan kardiovaskuler, ya. Nah, ini. Kemudian juga boleh dikaji apakah ada tanda sesak, batuk atau ARDS, ya. Nah, kemudian pasien COVID dengan shock kardiogenik. Nah, ini harus pasien COVID yang ada tanda-tanda shock, ini harus didiagnosis cepat dan akurat, ya, pada seseorang yang sudah terkonfirmasi, ya, positif, ya, terkonfirmasi atau diduga mengalami infeksi COVID-19. Karena misalkan pada pemeriksaan rapid ini hasilnya reaktif, nah ini juga harus didiagnosis tepat, harus dilakukan pemeriksaan swab dan
cari kalau itu sudah mengalami penurunan kesadaran, ya, harus dicari apakah betul dia mengalami shock kardiogenik. Nah, shock kardiogenik ini kemungkinan akibat infak miokard akut yang luas. Terus cek pemeriksaan EKG, ya, barangkali ada masalah infak yang misalkan terjadi ekstensif anterior miokard infak. Nah, ini kita curiga kemungkinan bisa terjadi shock kardiogenik. Atau sudah adanya gagal jantung yang terkompensasi, ya, masih adanya kompensasi ya, atau sepsis juga bisa terjadi akibat infeksi yang multi organ tadi. Ya. Kemudian lakukan monitoring hemodinamik secara ketat, kemudian lakukan pemeriksaan EKG, echo, angiografi koroner jika memungkinkan ya. Kemudian juga sebaiknya diintegrasikan dengan protokol diagnosis lokal. Termasuk di sini adalah bagaimana penggunaan APD yang cukup. Nah, memang di beberapa kondisi di kita menjadi fenomena di awal munculnya COVID-19 ini bahwa kekurangan APD ini menjadi sangat luar biasa. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Kekurangan PPE, ya, personal protective equipment, APD, ini menjadi masalah di dunia. Sehingga dengan waktu itu di awal-awal kondisi adanya modifikasi penggunaan APD ini sangat luar biasa, walaupun itu tentunya dari segi quality jelas masih menimbulkan risiko bagi tenaga kesehatan. Ya, nah miokarditis juga menjadi penyulit dari COVID-19 dan sebaiknya menjadi pertimbangan penyebab dari shock kardiogenik pada pasien. Ya. Nah ini pertimbangan pasien yang diduga shock kardiogenik dengan COVID-19. Nah, kalau kita menemui pasien seperti itu, maka yang menjadi protokol awal ini adalah harus selalu gunakan APD. Kalau itu sudah diduga COVID, mungkin level 3. Ya. Apabila memungkinkan, gunakan alat diagnostik khusus ya, untuk pasien COVID. Ya. Baru kita cek ya, apakah ada tanda-tanda shock yang terkonfirmasi. Nah, kalau shock ini secara umum jelas karena ada gangguan dari perfusi, maka yang bisa kita lihat adalah yang paling mudah itu adalah peningkatan heart rate. Kemudian akral kita lihat, ya. Apakah dia dingin, tapi kalau akral ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan, ya. Apakah kemudian kalau itu di rumah sakit adakah hipotensi, adakah penurunan cardiac output yang bisa kita lihat dari penurunan output urin, adanya penurunan NAP, yang ini juga paling sensitif untuk melihat adanya permasalahan dari masalah perfusi. Nah, ini juga harus dipastikan itu ada atau tidak. Kalau iya, ya karena ini sebagai pasien shock yang terinfeksi, kalau itu memang sudah ada didiagnosis COVID. Baru kita lakukan monitoring lanjut untuk atau yang serupa dengan masalah-masalah sepsis ini yang hampir sama ya. Kalau itu tidak ada tanda-tanda shock, ya, konfirmasi diagnosis COVID terlebih dahulu. Pastikan betul, ya itu COVID-nya, ya. Nah, kalau tidak ada tanda-tanda shock, ya. Kalau ada shock tentunya harus kita atasi shock. Nah ini manajemen NSTEMI selama wabah COVID-19, ya. Pada pasien dengan acute coronary syndrome yang non-STEMI selama wabah COVID-19, ini dibagi menjadi beberapa risiko. Ada risiko yang sangat tinggi, risiko yang sedang, atau risiko rendah. Kalau risiko yang sangat tinggi, ini pasiennya sudah mengalami ketidakstabilan dari hemodinamik, atau sudah terjadi shock kardiogenik. Tapi itu kemudian ada infak yang luas. Nyeri dada yang berulang, terus-menerus dengan durasi yang lebih dari 20 menit. Ya, atau terus berlangsung setelah ada terapi awal. Ya, sudah diberikan 6 ya, itu masih tetap ada nyeri dada. Ya. Kemudian muncul aritmia yang mengancam jiwa. Ya, muncul misalkan VT, ya, atau aritmia yang lain yang masuk dalam kategori yang mengancam jiwa, apakah VF, bisa VEA atau asistol. Nah, ini risikonya sangat tinggi. Atau sudah terjadi gagal jantung yang akut, ya. Atau disertai dengan ST elevasi
yang intermittent dan berulang. Nah, ini risikonya sangat tinggi. Kalau risiko tinggi, hanya kita tegakkan betul diagnosis NSTMI, ya, berdasarkan troponin. Kemudian kita cek ada perubahan dari segmen ST-nya, ya, atau gejala-gejala yang hilang atau ada muncul lagi atau ada bisa ST depresi kah, bisa T inversi pada berpasangan yang itu menunjukkan NSTMI. Kalau itu resiko sedang, ya kita harus katakan juga troponinnya, kaji adakah masalah diabetes mellitus atau insufisiensi dari ginjal, kita echo untuk melihat left ventricle ejection fraction-nya, apakah dia itu kurang dari 40% yang mengindikasikan ada gagal jantung yang kongestif, ya. Atau juga ada angina pasca infak yang awal atau sesudah dari tindakan primary coronary intervention atau ABG, ya. Nah, ini menunjukkan risiko intermediate. Kalau risiko rendah, ya kondisi lain yang tidak berada pada ketiga kriteria tersebut di atas, ya. Nah, ini penata laksananya pun ini juga berbeda-beda tentunya. Nah, kalau yang risiko tinggi ini harus intermediate invasif strategi untuk follow, mengikuti dari prosedur dari penata laksanaan yang STEMI, ya, karena dia sudah muncul ST elevasi, ya. Kemudian kalau itu yang risiko tinggi atau intermediate, tentunya harus dicek tes SARS-CoV-2, bila positif ini rujuk ke rumah sakit yang punya pelayanan dari COVID-19, ya, itu muncul. Tapi kalau itu hanya murni yang dia ACS-STEMI, ya, ini biasanya langsung dilakukan pemeriksaan dan tindakan mengikuti STEMI. Ya. Kalau yang STEMI baru dites apakah dia ada positif atau tidak, ya, terkena COVID. Ya. Sama juga pada risiko rendah, ini juga harus dites juga. Ya. Ini menjadi protap yang sudah dilakukan di beberapa rumah sakit. Kalau dia punya mengalami ACS dengan NSTEMI. Kemudian pasien dengan ACS dengan STEMI selama wabah COVID ini harus segera mungkin mengakses pelayanan kesehatan. Ya, perlu ada STEMI network, ya, ambulan yang selalu siap. Ya. Kalau yang dibawa ambulan, yang diantar ambulan, tentunya harus transfer ke rumah sakit dengan pelayanan laboratorium dan kateterisasi tentunya. Ya, ada STEMI. Tapi kalau pasien datang sendiri, ya, atau pasien itu masih dalam perawatan di rumah sakit dengan COVID, nah tentunya kita harus lihat tipe rumah sakitnya. Ya, kalau rumah sakit yang rujukan tersier tentunya sudah memiliki laboratorium kateterisasi, ya, yang siap standby untuk primary PCI. Nah, ini yang lebih baik. Tapi kalau tidak punya laboratorium kateterisasi, nah ini rujuk ke pusat PCI. Kalau itu memang periode waktunya masih memungkinkan untuk dilakukan PCI, ya, karena dalam penata laksanaan intervensi tadi itu memang dilihat dari onset kejadiannya. Kalau sudah lebih dari 6 jam, ya PCI tentunya sudah kurang efektif. Kalau ada 12 jam, ya fibrinolysis ini menjadi andalan. Tapi kalau lebih dari itu, ya tentunya mengikuti dari guideline dalam penata laksanaan ACS. Ya. Sama juga nih kalau yang dibawa ambulan ini harus kalau waktunya masih memungkinkan untuk primary PCI, kita lakukan primary PCI, ya. Kalau tidak sudah lewat waktunya, ya fibrinolysis. Kalau tidak, ya nanti hanya heparinisasi saja, ya. Nah, ini kemudian untuk manajemen bagaimana pada pasien yang mengalami VT atau VF selama wabah COVID. Nah, ini juga yang menjadi perhatian dan beberapa penelitian, termasuk saya kemarin juga melakukan penelitian juga terkait dengan bagaimana manajemen VF dan VT, ya, yang tanpa nadi, ya, selama wabah COVID. Nah, tentunya ini yang menjadi perhatian di awal, kalau secara umum penata laksanaan VF dan VT ini sama. Ya, dari kalau kita mengacu pada American Heart Association, tentunya kalau beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu ini
kita gunakan masih yang algoritma 2015. Tapi baru saja kita di launching ya algoritma baru 2020, dan tentunya nanti kita juga harus mengikuti algoritma terbaru 2020 untuk menata laksanaan VF dan VF. Dan ini sangat update ya, baru dari launching yang mungkin nanti beberapa waktu yang akan kita seminarkan ya, bagaimana manajemen penataan VF dan VT pada pasien yang mengalami cardiac arrest dengan algoritma terbaru 2020 menurut AHA. Nah, yang menjadi fokus kalau pasien selama wabah tentunya harus proteksi diri. Ini yang menjadi penting ketika sebelum melakukan akses terhadap pasien itu. Artinya tentunya penggunaan alat pelindung diri ini menjadi sangat penting, ya, karena itu yang menjadi transmisi paling besar, ya, antara pasien yang terinfeksi dengan petugas kesehatannya. Nah, ada beberapa teknik yang mungkin digunakan berdasarkan hasil riset juga, bahwa ketika pasien dengan kondisi cardiac arrest, nah teknik melakukan CPR, ya, ini juga ada beberapa penelitian. Jika misalkan memungkinkan, kalau ada alat misalkan kompresor yang mesin, itu boleh menggunakan kompresor mesin. Tapi kalau jika tidak ada, ya posisi-posisi ini yang harus diperhatikan supaya menghindari dari transmisi virus menyebar ke tenaga kesehatan. Misalkan dengan posisi pronasi, ya, kemudian menggunakan modifikasi alat, misalkan ketika mau kompresi dan intubasi bisa menggunakan tenda intubasi atau tenda kompresi yang itu bisa dibuat dan dimodifikasi, dan ini sangat membantu dalam melindungi, ya. Teknik-teknik memberikan bantuan nafas atau oksigen terapi ini juga yang harus diperhatikan, karena kalau tidak tepat nanti bisa menjadi droplet sehingga itu bisa membahayakan dari penolongnya. Nah, kalau kita lihat, kalau tata laksana pada episode VF atau VT yang akut, ini tentunya berdasarkan penilaian klinis dari hemodinamik. Ya, kalau kita lihat, kalau VT, lihat VT monomorfik atau VT polimorfik. Ya. Nah, kalau dia memang VT atau VF, ya kita tentunya adalah kalau itu VF, ya defibrilasi. Kalau VT yang ada nadi, ya tentunya ini kalau disisok yang tersinkronisasi ini sama dengan kardioversi. Dan ini tentunya harus menggunakan protokol dari ACLS. Ya, kalau VT polimorfik atau VF tanpa pemanjangan interval KT, ya ini ada boleh diberikan terapi penyekat beta, bisa oleh dengan lidocain intravena, dan juga nanti tentunya ada anti aritmia yang berupa amiodaron. Kalau VT monomorfik, ya kita lihat terapi antiviral yang memperpanjang dari KT, ya, interval. Ya. Nah, kalau misalkan apakah itu diberikan, ya kalau itu dilakukan di sisok yang tersinkronisasi atau kardioversi, jika pasien terpasang ventilasi mekanik, ya, atau kalau tidak ada terapi antiviral yang panjang gitu, ya boleh diberikan amiodaron, ya. Setelah lanjutkan dengan penyekat beta, lidocain, dan tentunya lanjutkan dengan disisok yang tersinkronasi atau kardioversi, ya. Nah, ini algoritma yang bisa dilakukan tentunya berdasarkan kondisi pasien. Nah, yang menjadi perhatian tentunya di dalam penata laksanaan kita sebagai tenaga kesehatan tentunya proteksi diri ini menjadi sangat penting, ya, karena kita mau menolong, kalau kita tanpa proteksi diri, ya namanya artinya kita menolong tapi merugikan diri sendiri. Maka di dalam proses penata laksanaan gawat darurat pun namanya aman diri ini menjadi sangat penting. PPE ini menjadi andalan sangat penting di dalam bagaimana penata laksanaan pasien dengan gangguan kardiovaskular yang mengalami cardiac arrest pada pasien yang COVID-19. Mungkin itu sebagai bahan untuk diskusi. Saya akhiri untuk
penyampaian saya. Nanti saya kembalikan pada MC atau moderator yang nanti akan membantu di dalam proses diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aplaus dulu buat Mas Sidik Awaludin atas paparannya. Banyak sekali hal Pak yang mungkin teman-teman ingin tanyakan Pak mengenai manajemen dari komorbid kardiovaskular ini pada kasus COVID-19 ini Pak. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau berdiskusi, mau menanyakan, mau sesuatu hal yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, silakan buka link atau silakan buka mikrofonnya, silakan kita langsung bisa berdiskusi di sini. Nah, sebelum itu, Pak juga punya pertanyaan Pak buat manajemen ini Pak, buat manajemen bahwasanya ketika ini sudah dijelaskan bahwasanya kan banyak tuh Pak dari manajemen rumah sakit, dari manajemen kitanya gitu kan, dari manajemen kita sebagai perawat ke pasiennya. Nah, melihat latar belakang itu Pak, kan kita sebagai perawat yang terjun langsung kepada pasien yang ada di rumah sakit atau pasien yang benar-benar terinfeksi dengan COVID, dan mungkin kita sangat risiko tinggi untuk terpapar itu juga. Nah, bagaimana sih Pak manajemen diri kita sendiri Pak, dari dalam diri kita untuk menghindari COVID itu sendiri, dan terutama untuk menghindari adanya kegagalan kardiovaskular gitu Pak dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Terima kasih Mas Farid, pertanyaannya sangat bagus sekali. Terkait dengan manajemen diri adalah bagaimana kita meyakinkan diri. Meyakinkan diri bahwa kita sebagai tenaga kesehatan yang akan membantu, menolong orang lain untuk selalu sehat. Karena dengan meyakinkan diri bahwa kita akan membantu orang lain, itu menjadi support energi yang positif, yang besar, yang itu akan meningkatkan imunitas. Kemudian tidak menghindari ketakutan, walaupun takut itu pasti ada, sebagai petugas kesehatan itu pasti akan merasa takut dan cemas. Ya, kalau mau merawat, tentunya itu yang harus ditingkatkan adalah coping mekanisme diri dulu. Ya, kemudian tentunya harus, yang penting adalah komitmen diri juga untuk terus 3M, ya, kalau itu nanti di luar pasien, kemudian kalau pasien tetap mengedepankan adalah safety diri. Nah, safety diri ini yang harus tetap menjadi komitmen. Terkadang kalau kita melihat pas berkunjung ke rumah sakit, walaupun itu terkadang ada suka mengabaikan. Terkadang, nah ini perilaku pengabaian ini yang itu mungkin secara tidak disadari itu menjadi suatu celah untuk transmisi, ya. Padahal tadinya awal udah niat baik, tapi terkadang-kadang karena mungkin ada kejenuhan dan lain sebagainya, ini menjadi lengah. Nah, kelengahan ini menjadi tempat jalan masuk, ya, karena itu pengabaian, ya, sehingga secara tidak sadar itu virus-virus itu bisa masuk, ya. Misalkan lengah di dalam tidak menggunakan proteksi atau alat pelindung diri yang sesuai dengan prosedur. Misalkan yang paling sederhana, ketika di unit pelayanan yang langsung berkaitan dengan pasien COVID. Dan yang paling sering dilakukan ini adalah saat doving. Saat doving ini atau saat melepas, ya, alat pelindung diri level 3 ini seringnya karena kecapean mungkin ya situasi, ya. Kadang lengah, ya, mana dulu urutannya. Nah, ini terlalu ini ya, lengah, itu menjadi media transmisi. Nah, ini kalau hasil pengamatan dan hasil riset pun mengatakan bahwa doving ini menjadi satu titik yang sangat berpengaruh terhadap transmisi virus dari pasien ke petugas kesehatan. Ya, selain itu, kalau berkaitan dengan kardiovaskuler, ada banyak sekali ketika dalam prosedur-prosedur pemberian resusitasi yang dilakukan oleh perawat. Ya, nah ini yang berkaitan dengan kardiovaskuler, ya, tentunya, ya. Ini juga menyumbang angka transmisi virus COVID ke petugas kesehatannya. Ya, terutama misalkan saat mengkompresi. Jadi saat mengkompresi, walaupun kita sudah pakai APD level 3, ya, namanya kompresi itu kan terkadang ada sisi yang kita dekat
ya, karena saat mengkompresi dekat sekali ya dengan tubuh pasien. Terkadang ketika kita dekat, napas jadi karena seringnya di ada celah-celah yang sedikit ya di di masker yang kita gunakan. Nah, ini itu juga sebagai media untuk transmisi yang masuknya virus. Ini juga dilaporkan hasil penelitian seperti itu. Dan juga cairan tubuh, aerosol, ini juga menjadi media transmisi yang banyak ya pada mungkin itu. Dan bahagia ini juga menjadi modal yang sangat luar biasa ketika mau merawat pasien dengan COVID-19. Dan dukungan dari keluarga, dukungan dari teman, ya ini akan meningkatkan semangat dan imunitas. Yang itu tanpa obat bisa dilakukan. Dan hindari stigmatisasi walaupun itu masih ada tentunya ya. Mungkin itu. Jadi intinya kalau kita sendiri pribadi harus bahagia gitu ya Pak ya? Ya, bahagia nomor 1 gitu ya. Ya. Meningkatkan imun sistem yang luar biasa. Ya. Siap. Oke, untuk Ibu Bapak semuanya, kalau misalnya kita berdiskusi, silakan mic-nya di-unmute dulu, baru nanti kita langsung berdiskusi. Mau bertanya, mau sharing, mau apa aja, mau curhat mungkin ya Pak ya? Boleh Pak? Nggak curhat hati ya. Kalau itu melalui biro konsultasi khusus. Ya. Nanti Boleh lagi Ibu Bapak. Curhat hati nanti Pak Teten itu ya. Kebetulan beliau ada Pak. Ya. Oke, Ibu Bapak semuanya, kalau misalnya ada yang menanyakan atau misalnya masih stay on, silakan angkat tangannya melalui icon raise hand. Ibu Bapak yang masih on the track, masih bersama kami di sini, silakan angkat tangannya melalui icon raise hand. Oke, Bu Nurma. Kemudian Ibu Bapak semuanya. Ada dari Mbak Indriani, itu Pak Farid. Boleh, boleh. Mbak Indriani, silahkan kalau mau bertanya. Dan sebagai informasi juga bahwa dengan di launchingnya American Heart Association Guideline 2020 ini harapannya nanti kita mulai menyesuaikan terkait dengan algoritma baru. Walaupun secara garis besar ini masih sama, tetapi ada beberapa titik-titik penting yang nanti yang harus diperhatikan. Ya. Boleh Ibu Bapak yang mau menyimak, mau bertanya lebih lanjut, berdiskusi, kita berdiskusi saja, kita santai aja, berdiskusi bersama-sama, sharing ilmu, sharing pengetahuan, sharing wawasan. Seperti yang tadi dibilang ya Pak ya, bahwasannya untuk tata laksana yang 2020 sudah bisa hadir ya Pak ya, sudah dimulai dulu, sudah diperkenalkan, sudah disosialisasikan ya, yang itu sudah menjadi kesepakatan internasional tentunya ya, bagaimana manajemen pasien dengan gangguan atau masalah cardiac arrest di semua kondisi ya, baik mulai dari usia neonatus sampai dengan geriatri dan wanita hamil, dan juga termasuk pada kondisi-kondisi yang keracunan opioid ya.
Nah, Mungkin next time kita bisa bahas lebih dalam terkait dengan itu. Mungkin nanti Pak Teteng yang akan mengorganize itu ya. boleh. Siap, Siap. kita fasilitasi, Pak. Mungkin ada barangkali di sini banyak dari perawat-perawat klinik, mungkin ada share pengalaman. Nah, ini mungkin nanti jadi bahan diskusi juga. Barangkali kemarin mungkin secara langsung merawat dengan pasien COVID-19. Nah, kalau ada hal-hal yang baru bisa di-share-kan karena ini adalah media sharing, sehingga nanti itu juga memberikan gambaran real yang nyata ya, dan memberikan inspirasi juga bagi kita semua ya, ketika melihat seperti itu. Nah, nanti itu menambah pengalaman juga ya. Silahkan mungkin dari Bapak Ibu semua yang mau share terkait dengan pengalaman realnya atau punya pengalaman lain, boleh diceritakan. Kak Rudi, Boleh? ada yang mau di-share-kan ini di pelayanan barangkali? Dari Ibu Bapak semuanya, kita sharing aja. Ya, kalau tidak ada, jadi saya share-kan bagaimana nanti sambil menunggu pertanyaan ya. Boleh. Jadi ketika dalam kondisi COVID untuk mencegah transmisi, saat tadi yang saya katakan bahwa posisi untuk CPR ini boleh dengan posisi pronasi atau telungkup. Nah, ini juga hasil riset, ini hasilnya sangat signifikan bahwa dengan posisi telungkup ini juga mengurangi transmisi, kemudian juga meningkatkan tekanan yang diberikan ketika kita mengkompresi yang berbeda bermakna dengan posisi terlentang atau posisi supinasi. Ya, itu lebih besar tekanan sistoliknya yang dihasilkan dengan posisi telungkup sehingga sirkulasi itu menjadi lebih cepat, ya, aliran darahnya ke organ target yaitu jantung dan otak, nah, dengan posisi terlentang. Ini perbedaannya kalau secara angka ya, kalau tekanan yang diberikan itu dengan posisi telungkup itu lebih atau hampir mencapai 75 mm Hg. Sedangkan kalau posisi biasa ya, posisi terlentang ini rata-rata 25 sampai 45. Artinya kalau ini dibandingkan ini tentunya signifikan. Tetapi masih pada tekanan sistoliknya. Ya, untuk diastolik ini belum ada perbedaan yang signifikan, tetapi secara klinis ada pengaruh penting atau namanya clinical important, bahwa secara klinis itu ada perbedaan diastolik, ya, tekanannya yang diberikan dengan posisi pronasi. Tapi secara statistik nggak ada perbedaan. Tapi itu sudah bermakna, karena itu akan tetap mempengaruhi MAP, dan MAP itu tentunya akan mempengaruhi kondisi perfusi jaringan, ya, yang ada di miokard sendiri di jantung dan juga ada di otak. Nah ini makanya posisi itu juga direkomendasikan ya ketika pasien itu mengalami wabah COVID-19. Ya. Terima kasih Pak atas informasinya. Mudah-mudahan Ibu Bapak semuanya belum puas dan ingin terus belajar dan ingin terus-terusan bertanya-tanya tentang kardiovaskuler ini, Pak. Sekali lagi kita beri aplaus buat Pak Sidik selaku moderator kita, selaku pemateri kita, saya ulangi, selaku pemateri kita yang sudah malang melintang di mana-mana. Kita beri aplaus buat Pak Sidik Awaludin. Oke. Ya sebelum ditutup karena jatah kita 1 jam ya. Ini ada sedikit pertanyaan ini supaya nanti tidak ini apa namanya, tidak nanti bertanya-tanya, bahwa ada pertanyaan dari Mbak Bu Siti ini ya, bagaimana terkait dengan indera penciuman ini mulai berkurang, ya, dan juga terkait dengan indera perasa yang berkurang. Jadi kalau sudah mengalami penurunan sensitivitas dari indera,
penciuman yang kita sebut sebagai anosmia, tidak mampu mencium sesuatu, ya, misalkan badannya nggak enak, kemudian menggoreng ikan asin, itu tidak mencium ikan asin, padahal itu sangat sensitif baunya. Nah, ini bisa karena salah satunya peningkatan sekresi dari membran mukosa hidung, itu kalau di hidung, sehingga itu menutup sensitivitas dari ujung-ujung saraf, ya, yang itu saraf reseptor-reseptor atau ujung-ujung saraf, ya, sehingga itu bisa menurunkan sensitivitas. Atau memang karena memang terjadi disfungsi neurologik akibat infeksi dari virus tersebut, yang itu sangat berefek pada ujung-ujung sistem saraf. Jadi memang nanti gangguan sensitivitasnya menjadi menurun, baik itu di penciuman maupun di perasa. Nah, itu ya. Nah, itu karena memang organ pernapasan ini, walaupun tadi pintu jalan masuknya memang dari sel-sel alveoli, tapi organ pernapasan ini akan berkaitan erat dengan hidung dan mulut, ya, hidung dan mulut, ya. Nah, sehingga memang dua organ tersebut yang memang di ujung-ujung sarafnya ada di situ, itu yang mudah terganggu terlebih dahulu. Bahkan ada juga gejala-gejala yang seperti jadi di mata itu yang merah, ya, seperti radang itu, ya, jadi kayak trachom gitu, merah, ya. Itu juga hati-hati, itu juga salah satu tanda juga, ya, jangan-jangan itu gejala COVID-19. Jadi misalnya tiba-tiba bangun tidur atau sedang tidur, ya, atau tidak melakukan aktivitas berat yang itu misalkan nggak banyak bekerja, misalkan nggak banyak yang menungging atau di depan laptop, tapi ketika saat istirahat itu tiba-tiba merah, ini kita juga harus curiga, ya, belum tentu positif, tapi kita curiga itu gejala COVID-19. Mungkin itu, semoga bisa menjawab. Saya kembalikan pada Pak Farid. Terima kasih Pak atas jawabannya. Mudah-mudahan Ibu Siti juga belum puas dan mudah-mudahan bisa berlanjut untuk komunikasinya bersama kami, bersama Pak Sidik dan untuk teman-teman semuanya. Mungkin ada beberapa closing statement dari Pak Sidik, kemudian ada beberapa closing statement mungkin dari Pak Teten atas untuk seminar hari ini. Kami persilahkan. Mau Pak Teten dulu, mau Pak Sidik dulu? Boleh, Sidik dulu, boleh. Ya, saya nanti Pak Teten yang nutup, ya. Ya. Siap. Ya. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih, ya, pada Matador Training Academy yang sudah memfasilitasi untuk kegiatan hari ini. Ini sungguh sangat luar biasa, ya, sehingga kita bisa bertatap muka, silaturahim dengan para petugas kesehatan. Ya, dengan bertemu kita tentunya akan menambah saudara, senang, ya. Ini juga meningkatkan imunitas, tentunya, ya. Kemudian bagi para tenaga kesehatan, saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya, ya, selama berdinas, ya, karena di tangan Bapak Ibulah, ya, para pasien yang mengalami atau menderita akibat COVID-19, apalagi yang disertai dengan yang disertai dengan semangat yang tinggi, ini tentunya bisa mengurangi pandemi yang tentunya masih berkepanjangan ini, ya. Nah, nggak usah takut dan cemas, walaupun kecemasan dan ketakutan itu pasti selalu ada, tapi harapannya ditingkatkan coping individu, karena dengan meningkatkan coping individu tentunya juga akan meningkatkan imunitas kita, ya. Sekali lagi terus belajar, ya, karena belajar itu merupakan kewajiban dan belajar itu sepanjang hayat. Ini yang harus kita selalu tekankan dimanapun dan kapanpun. Dengan media online saya rasa tidak ada kendala untuk
mengakses sumber-sumber pembelajaran. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, semoga nanti kita akan bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya untuk terus mengembangkan profesi keperawatan tentunya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung ya, Pak Farid. Boleh, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Sidik. Kita mau nunggu-nunggu ke Karawang lagi kapan gitu ya, Pak. Ya, terima kasih teman-teman semua yang hadir. Jadi, kita dengan Pak Sidik sebenarnya sudah sering melakukan tatap muka ya, Pak Sidik, ya, di Karawang, baik melalui seminar, melalui training-training gitu ya. Jadi, dan banyak sekali ilmu yang kita bisa dapatkan dari Pak Sidik. Nah, ini teman saya nih yang teman satu kosan di Jakarta dulu ya. Jadi terima kasih bisa meluangkan waktunya. Kalau profilnya tadi luar biasa ya teman-teman, bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Rupanya kita bisa jadi apapun yang kita bisa, yang mau gitu ya. Nah, terkait dengan bagaimana pengembangan keilmuan, tentu dari dengan adanya pandemi saat ini menantang kita ya, merubah sebuah kebiasaan bahwa ilmu itu tidak mesti dengan tatap muka rupanya ya. Sudah banyak online yang kita bisa lakukan, bahkan menjadi lebih banyak kesempatan ya Pak Sidik ya. Hanya saja memang ada beberapa yang agak belum menerima karena belum terbiasa dengan terkadang sinyalnya hilang ya, terkadang putus-putus suaranya, berbeda dengan tatap muka. Tatap muka sebetulnya ada juga kendalanya sama saja, hanya saja ya berbeda modelnya ya. Nah, teman-teman semuanya yang hari ini ikut dan yang belum sempat ikut, jadi ini adalah agenda kita rutin insya Allah setiap 2 minggu sekali. Ya, saya akan undang nanti beberapa pemateri juga yang lain. Semangatnya adalah bagaimana kita sama-sama mengembangkan profesi kita, ya. Walaupun sedikit, tetap kita harus berbagi. Nah, tadi kata Pak Sidik, semakin banyak dibagi, bukan berkurang, akan semakin bertambah, gitu ya. Jadi teman-teman yang lain juga boleh untuk berbagi pengalaman, berbagi keilmuan yang didapatkan, karena mudah-mudahan dengan media ini kita semua bisa terus mengupgrade ya, terus sharing pengetahuan, bahkan bisa saling cross check ilmu yang sudah kita dapatkan. Jadi lanjutkan terus proses ini. Mataru Training Academy akan terus mendukung bagaimana pengembangan profesi kita gitu ya, tidak berhenti sampai di sini. Ya, mau pandemi atau bukan, kita tetap harus jalan gitu ya, supaya semakin lama kita akan semakin baik, semakin diakui keprofesian kita, dan semakin kita berdiri ya dengan keilmuan dan keutuhan profesi kita. Jangan berhenti belajar tentunya ya, karena tidak ada orang lebih pintar daripada orang belajar. Maka kuncinya adalah belajar, belajar, dan belajar. Mungkin saja dari saya, Pak Farid, Pak Sidik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bagi aplaus buat kita semuanya hari ini. Terima kasih Ibu Bapak semuanya, terima kasih Bapak kepada Pak Sidik Awaludin yang telah berbagi, memberikan manfaat kepada kami dan kepada semuanya. Terima kasih juga kepada Pak Teten yang sudah memfasilitasi kami untuk mendapatkan ilmu yang baru terkait tentang COVID-19 pada kardiovaskular ini. Nah, Ibu Bapak semuanya, saya rasa ini belum cukup dan ini belum puas. Ibu Bapak pasti ingin nambah lagi. Nanti Ibu Bapak bisa bertambah ilmu, bertambah, dan insya Allah bertambah lancar, baik itu rezekinya, baik itu semuanya. Amin. Amin ya Allah ya Bang. Buat Ibu Bapak yang masih bertanya-tanya, boleh nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Sidik Awaludin, atau boleh nanti di-share di grup WA. Nanti kita akan fasilitasi Ibu Bapak untuk berhubungan atau melakukan hubungan bersama Bapak Sidik Awaludin. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan dapat bermanfaat, mudah-mudahan menjadi bekal kita bagi di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live dulu Mas Farid ya. Boleh Pak, mangga. Siap, siap, Pak. Terima kasih Ibu Bapak semuanya. Silahkan nanti bisa ditanyakan di Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.